Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Azalia Rahmadani dengan NIM 2514301097 dari STR Keperawatan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah bagian dari sel saraf. Yang pertama, panah pertama itu menunjukkan bagian dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar lingkungan, kemudian diteruskan ke badan sel. Kemudian panah yang kedua itu menunjuk kepada badan sel yang berfungsi sebagai tempat metabolisme sel dan juga sebagai tempat integritas sinyal dari dendrit. Kemudian yang ketiga itu adalah nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat laju penghantaran impuls melalui mekanisme konduksi saltatori atau lompatan impuls. Kemudian yang bagian keempat di sini itu adalah terminal akson atau ujung akson yang berfungsi untuk melepaskan neurotransmitter saat impuls listrik telah tiba di ujung akson. Kemudian bagian kelima yang biru ini di tengah itu adalah nukleus. Dia berfungsi atau bertanggung jawab mengatur aktivitas sel saraf. Dia seperti misal sintesis protein, juga menjaga informasi genetik. Kemudian bagian yang keenam ini adalah akson yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari badan sel menuju ke neuron lain, otot, dan juga kelenjar. Kemudian bagian yang ketujuh di sini itu adalah selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat laju penghantaran impuls, juga melindungi serta membantu regenerasi akson. Kemudian yang kedelapan ini adalah sel schwann yang berfungsi untuk membentuk sel selubung mielin pada sistem saraf tepi, juga berfungsi untuk memberi nutrisi serta dukungan metabolik pada akson. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang bagian-bagian otak. Bagian otak yang pertama akan kita bahas adalah bagian yang merah ini, disebut dengan frontal lobe atau lobus frontal. Dia berfungsi untuk berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, mencari solusi, mengatur emosi, serta mengatur gerakan otot yang digerakkan secara sadar. Pada bagian otak yang ini itu sangat berperan besar dalam kepribadian serta perilaku sosial. Kemudian bagian yang kedua akan kita bahas adalah bagian yang kuning yang disebut dengan parietal lobe atau lobus parietal. Berfungsi atau bertanggung jawab untuk mengatur persepsi sensorik seperti sentuhan, suhu, tekanan, juga rasa sakit. Selain itu, dia juga berfungsi untuk mengordinasikan gerakan serta mengenali posisi tubuh atau yang biasa disebut dengan kesadaran spasial. Kemudian di bagian yang biru ini itu adalah occipital lobe atau lobus occipital yang berfungsi untuk penglihatan dengan memproses informasi visual dari mata yang misalnya ada bentuk, warna, serta gerakan. Kemudian di bagian yang ungu itu adalah temporal lobe atau lobus temporal yang berfungsi untuk pendengaran, pemahaman bahasa, serta memori jangka panjang. Kemudian di bagian yang coklat ini itu adalah cerebellum atau bagian otak kecil yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, serta ketepatan motorik. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menjaga postur tubuh dan membantu dalam pergerakan halus, misalnya menulis dan juga berbicara. Kemudian di bagian yang kecil ini itu disebut spinal cord atau batang otak atau sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara otak ke seluruh bagian tubuh, dan juga dia ini bertanggung jawab untuk meneruskan sinyal saraf untuk gerakan serta sensasi, juga bertanggung jawab untuk mengatur refleks tubuh. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas ke-12 saraf kranial. Bagian saraf kranial yang pertama itu disebut olfactory tract atau tractus olfactorius yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor penciuman ke otak sehingga dapat mengenali bau dan juga aroma. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah optic chiasm atau chiasma opticum yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari retina menuju ke otak sehingga dapat diterjemahkan menjadi penglihatan. Kemudian bagian saraf yang ketiga itu adalah oculomotor nerve yang berfungsi untuk mengatur sebagian besar otot pada mata.
Kemudian dia mengatur ukuran pupil, juga bentuk lensa mata. Kemudian yang keempat itu adalah saraf troklear yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol otot oblik superior sehingga dapat menggerakkan mata ke arah bawah. Kemudian setelah itu yang kelima, bagian yang kelima itu adalah trigeminal nerve atau saraf trigeminal yang berfungsi untuk merasakan sentuhan, sensasi, kemudian suhu, juga tekanan. Nyeri juga dirasakan. Selain itu dia juga membantu untuk menggerakkan otot-otot agar bisa melakukan gerakan mengunyah. Kemudian yang keenam itu adalah abducens nerve atau saraf abducens yang berfungsi untuk mengontrol otot retikus lateral agar dapat menggerakkan mata ke arah samping. Kemudian yang ketujuh itu adalah facial nerve atau saraf facialis yang berfungsi untuk mengontrol gerakan otot-otot pada wajah sehingga dapat menghasilkan ekspresi. Selain itu dia juga mengontrol kelenjar liur, air mata, juga mukosa. Kemudian yang kedelapan itu adalah vestibulocochlearis yang terdiri dari dua bagian, yang mana vestibular itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Kemudian yang kedua itu adalah cochlear yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan suara dari cochlea. Kemudian yang kesembilan itu adalah glossopharyngeus yang berfungsi untuk membantu dalam proses makan dengan cara mengatur atau mengontrol sekresi kelenjar ludah. Selain itu dia juga berperan dalam refleks muntah. Kemudian yang ke-10 itu adalah vagus nerve atau saraf vagus yang mana dia itu berfungsi untuk menerima sinyal dari organ dalam bagian dada dan juga perut. Selain itu dia juga berfungsi untuk mengatur otot faring dan laring serta mengatur denyut jantung. Kemudian yang ke-11 itu adalah accessory nerve atau saraf aksesoris yang berfungsi untuk menggerakkan, mengontrol otot-otot sehingga dapat menggerakkan bagian kepala, leher, dan juga bahu. Kemudian yang terakhir itu adalah saraf hipoglossus yang berfungsi untuk mengontrol otot-otot pada lidah sehingga dapat membantu dalam proses berbicara dan juga makan, yaitu mengunyah dan menelan. Kemudian selanjutnya di sini itu ada saraf spinal, yang mana saraf spinal itu yang di sini itu adalah cervical plexus, kemudian yang di sini itu adalah brachialis plexus, kemudian ada cervical enlargement, kemudian ada intercollar nerve, kemudian habis itu ada lumbar enlargement, kemudian lumbar plexus, kemudian ada sacral plexus, dan juga ada cauda equina. Kemudian di sini ada cervical nerve, ada thoracic nerve, kemudian ada sacral nerve, kemudian yang terakhir ada lumbar, kemudian baru sacral nerve, kemudian yang terakhir itu adalah coccygeal nerve. Baik, mungkin sekian saja penjelasan mengenai tentang bagian-bagian dari sel saraf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.